Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan huwa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat MU4 TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Sahabat MU4 TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya, sehingga apapun kemauan ibunya maka akan ia turuti. Suatu ketika ibunya ingin pergi haji, dikarenakan pergi haji ini membutuhkan biaya yang cukup besar, maka Uwais merasa berat untuk memenuhinya. Di mana Uwais ini berasal dari Yaman, dan dari Yaman ke Mekah itu cukup jauh dan melewati padang yang tandus dan panas. Banyak orang-orang yang melakukan perjalanan haji menggunakan unta untuk membawa bekal-bekal yang banyak. Sahabat MU4 TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais pun tak pernah berhenti berpikir untuk memikirkan agar dapat memenuhi kemauan ibunya. Uwais membeli seekor anak lembu, dan setelah itu ia bangunkan kandang di atas bukit, dan di mana setiap harinya Uwais Al-Qarni ini memberi makan anak lembu tersebut. Pagi dia jemput ke atas bukit, setelah itu turun bukit dengan cara menggendong anak lembunya. Sahabat MU4 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih selama 8 bulan Uwais melakukan kegiatannya, yaitu memberi makan. Sahabat MU4 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan anak lembu di atas bukit, naik turun bukit ia lakukan, sehingga lembu itu pun menjadi seekor lembu yang beratnya hampir 100 kg. Pada akhirnya musim haji pun tiba, dan Uwais sudah merasakan bahwasanya otot-ototnya sudah merasa kuat untuk menggendong beban yang berat. Maka ketika musim haji datang, Uwais gendong ibunya untuk pergi haji dari Yaman hingga ke Mekah. Bayangkan sahabat sekalian, seorang pemuda yang bernama Uwais menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah yang jaraknya itu ratusan kilometer. Sahabat MU4 TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesampainya di Mekah, Uwais dan ibunya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika Uwais menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah, seraya Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku." Mendengar doa Uwais, ibunya pun menangis dan bertanya, "Bagaimana dengan dosa-dosamu, wahai anakku?" Uwais pun menjawab, "Dengan terhapusnya dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga, dan cukuplah dengan ridho ibu, aku akan ditarik ke surga." Sahabat MU4 TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masih mengelilingi Ka'bah, Uwais sempat bertemu dengan sahabat Rasulullah. Ketika itu Uwais pun langsung bertanya dengan sahabat Rasulullah, "Ya Abdullah yang mulia, ku gendong ibuku hingga dari Yaman hingga ke Mekah. Ku gendong ibuku ratusan kilometer hingga pundakku melepuh dan berdarah. Apakah akan terhapus segala dosa-dosaku? Apakah akan terbalas segala jasa-jasa ibuku?" Mendengar pertanyaan Uwais, sahabat Rasulullah SAW ini menundukkan kepala seraya menangis. Seketika dia menjawab pertanyaan dari Uwais Al-Qarni, "Wahai sahabatku Uwais, jangankan dosa-dosamu, dosa-dosaku saja masih berderet-deret. Dan bahkan Uwais, jikalau kau gendong ibumu mengelilingi Ka'bah, dan kau gendong lagi ibumu hingga ke Yaman, tak setetes pun darah saat ia melahirkanmu dapat kau balaskan. Tak setetes pun, Uwais." Sahabat MU4 TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya begitu besar kasih sayang seorang ibu kepada kita, begitu besar kasih sayang orang tua kepada kita. Maka dari itu, janganlah kita menjadi anak yang durhaka,
anak yang tidak patuh dan taat kepada aturan orang tua. Sahabat MD4 TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini untuk kita berbakti dan memuliakan orang tua kita. Bagi yang masih ada orang tuanya, mari kita berbakti dan muliakanlah mereka. Dan bagi yang sudah tidak ada orang tuanya, mari kita doakan mereka bersama-sama sehingga kita nantinya dikumpulkan lagi bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, terkhususnya untuk kami yang menyampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.